Bismillahirrahmanirrahim. Wa syara'itu wujubil jum'ati, dan syarat-syarat wajibnya Jumat. Sab'atu asya'a, ada 7 perkara. Al-Islamu, yang pertama Islam. Berarti orang kafir itu wajib. Wal bulughu, dan yang kedua balik, berarti anak-anak enggak wajib. Wal aqlu, dan orang berakal, dan akal berakal, berarti nugelo itu wajib. Wal hurriyatu, dan merdeka. Yang keempat merdeka, maksudnya bukan budak. Wadzukuriyatu, dan yang kelima laki-laki, berarti perempuan enggak wajib. Wasihatu, dan sehat badannya. Yang keenam itu. Wal istitanu, dan yang ketujuh mustautin atau menetap. Jadi di mana dia tinggal, di situ dia wajib mendirikan Jumat atau sholat Jumat. Bagaimana kalau misalkan itu Jumatan diadakan di tempat kerja, baik itu di perusahaan ya ataupun di kantor ya, apakah itu mustautin? Sebagian ulama mengatakan itu mustautin. Kenapa? Karena dia menetap kerja di situ. Jadi sah-sah saja. Justru itu hikmahnya kita punya jadwal kerja itu hari Jumat tetap masuk. Karena hari Jumat tetap masuk, maka berdiri masjid-masjid di perusahaan, di pabrik-pabrik, di kantor-kantor. Dengan begitu, umat muslimin, orang Islam itu masih bisa melaksanakan sholat Jumat. Itu. Ya maklum, sholat Jumat ini sholat yang dilaksanakan seminggu sekali. Jadi sholat itu kan ada harian, sehari, semalam, 5 waktu. Ada mingguan, berarti Jumat sekali. Ayat tahunan, berarti Idul Fitri. Semuanya ke orang Islam, semuanya ke orang Islam. Jadi sepanjang dia masih ingat sholat, masing setahun sekali, oke, anggap itu orang Islam. Dan memang dia orang Islam. Sugan weh, yang setahun sekali itu kedepannya dia nambah jadi seminggu sekali. Sugan weh nukarak sholatna Jumat sekali, berarti ntar ditambah seminggu, sehari 3 kali. Yang sehari 3 kali, ntar mudah-mudahan tambah lagi sehari 5 kali. Gitu. Jadi selalu berpikirnya positif, tidak menghukumi orang lain. Mana sholat dengan seminggu sekali, hanyakeun bah. Yang penting eta oge orang Islam. Wa syara'itu fi'liha, dan syarat sah mengerjakan sholat Jumat. Salah satu itu ada 3. Antakuna, harus ada al-baladu misron au qaryatan, harus ada negerinya, tempatnya itu di kota atau di kampung. Mengadakan Jumatan di kota sah, mengadakan Jumatan di kampung sah. Kumaha lamun di kota beberapa masjid padeukeut,
Itu kan kalau di kantor tuh, kantor Kemenag sebelahnya ada masjid Wahid Nisan, sekarang tembok sebelah sini di pajak ada lagi masjid. Ya itu kenapa bisa nyasah? Kira aku rek ngomong terus ya. Sah sepanjang mengikuti, nah nanti ada lagi syarat-syaratnya. Terus wa an yakunal adadu arba'ina min ahli jum'ati, harus ada bilangannya 40 orang ahli Jumat. 40 orang ahli Jumat maksudnya orang yang biasa Jumatan. Kalau kurang dari 40 menurut ini tidak sah. Tapi kalau kampung itu terpencil ya, kakak nate cuma kurang dari 40, bagaimana hukumnya? Apakah mendirikan Jumat atau ke tempat lain? Kalau sekiranya ke tempat lain terlalu jauh, ya, maka dia sah mendirikan Jumat. Gitu. Contoh misalkan di daerah terpencil pegunungan aya satu kampung saincelok ya mungkin. Kan aya 20 laki-laki. Oh ya berak-berak ke Jumatan. Nah Jumatan we. Sebab lamun turun dia jauh. Jumatan teh jauh banget ke masjid yang terdekat. Nah, kalau dia masih bisa menempuh masjid yang terdekat, ya kira-kira nanti nyusahkeun, ya berarti ikut masjid terdekat. Kalau hese banget jauh ya, kudu ditempuhna teh kudu lila gitu. Itu boleh. Mendirikan Jumat lagi gitu. Kenapa ya? Karena fakta ya. Model-model daerah terpencil di pedalaman misalkan itu kan tetap harus mengadakan Jumatnya, tidak gugur. Tetap harus Jumatan. Bikin lagi mendirikan Jumat. Terus wa an yakuna, dan yang ketiga al waktu baqiyan, waktunya sepanjang waktu zuhur. Jadi dua-duanya pas waktu zuhur. 2 rakaat sholat Jumat dan 2 khutbah harus semuanya dalam waktu zuhur. Kalau waktunya hanya cukup untuk khutbah tapi tidak cukup untuk sholat zuhur, untuk sholat Jumat, ya kan? Berarti samporet kita. Ya, itu berarti dia harus sholat zuhur. Kalau misalkan waktunya sudah habis, ya sholat zuhur kok. Itu. Jadi tidak sah Jumat separoh yang sholat di waktu zuhur, separohnya di waktu asar, enggak sah. Jadi harus sepanjang waktu zuhur. Makanya sholat Jumat itu di awal waktu zuhur. Supaya apa? Supaya cukup waktunya. Jadi tak aya khutbah Jumatnya setengah kilo misalkan. Itu jadi langsung jam 12 pas waktu zuhur masuk mendirikan Jumat. Fa in kharajal waqtu aw adimat syurut suliyat zuhran. Apabila habis waktunya atau tidak ada syarat yang tadi itu, maka sholat zuhur lah. Maka kudu sholat zuhur.
Jadi itu. Ini sholat Jumat ini khusus untuk yang tadi 7 itu syaratnya, yaitu orang yang Islam, balik, berakal, merdeka, laki-laki, sehat, dan mustautin. Nah, bagaimana orang yang perempuan misalkan mau sholat Jumat? Ada memang, tetapi tidak diwajibkan, hanya disunahkan. Jadi wajibnya mah tetap bagi yang laki-laki. Ada mazhab lain yang menyunatkan, membolehkan perempuan ikut sholat Jumat. Nah, kalau kita memegang mazhab Syafi'i itu tidak begitu, tetap yang wajib mah laki-laki. Kalau ibu-ibu tetap ikut sholat Jumat, ngariweuhkeun, ngaheurinkeun. Sholat Jumat sebab penuh semuanya gitu. Tuh kasih kesempatan yang bapak-bapak untuk sholat Jumat, ibu-ibu untuk tetap di rumah. Kenapa? Ya emang aturannya pertama begitu, yang kedua hikmahnya supaya masih cukup. Coba amun ibu-ibu ongkong. Saya pernah tuh ngalamin waktu hajian itu, ibu-ibu sholat Jumat di haram, jadi itu muat tuh. Akhirnya bapak-bapak banyak yang di luar kan nggak cukup. Kan kasihan. Saya kira itu mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.